Selamat datang di webinar Sustainability as a Responsibility of Designer and Consumer. Saya Berti, saya akan menjadi moderator dan host dalam webinar kali ini. Berikut tata tertib dari webinar. Peserta webinar adalah peserta yang sudah mendaftar. ID peserta pada webinar wajib menggunakan nama lengkap. Ini membantu juga nanti untuk ketika kita akan membuka video untuk pertanyaan. Pastikan fitur mikrofon selalu dalam keadaan mute. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya pada narasumber dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format, nama lengkap, dan pertanyaan. Atau bisa juga mengaktifkan fitur raise hand. Nanti akan ada sesi pertanyaan setelah ketiga pembicara mempresentasikan materi. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta dalam waktu 2 minggu setelah webinar. Nanti akan kami email ke Ibu Bapak peserta. Peserta yang mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara, termasuk mengisi link presensi yang akan diberikan panitia pada kolom chat di akhir acara. Jadi kalau ingin mendapatkan sertifikat, pastikan nanti mengisi link presensi atau link evaluasi dari kami. Jadi tidak perlu ngetik di kolom chat. Berikutnya kami juga selain webinar hari ini, kami juga akan mengadakan webinar A Journey in Being a Fashionpreneur besok. Masih bisa mendaftar hari ini. Berikut adalah link dari webinar pendaftaran webinar tersebut di bit.ly webinar Evolusia X03. Setelah ini ada demo self makeup for graduation. Kami akan bekerja sama dengan LT Pro pada hari Rabu 2 Desember 2020. Oh ya, untuk bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan bingkisan. Berikutnya, kalau jika berminat untuk menonton fashion show yang akan disiarkan melalui YouTube Live tanggal 4 Desember jam 7 malam. Bisa nanti kami akan memberikan link dan QR Code untuk registrasi menjadi penonton. Berikutnya, nah ini adalah QR code untuk registrasi dan bit.ly bisa juga melalui https://bit.ly registrasi Evolusia ke-10. Karena hanya peserta yang bisa yang menonton hanya bisa melihat melalui registrasi ini. Kami akan baru launching videonya di YouTube itu sekitar 2 minggu dari acara. Mari kita membuka webinar ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin dengan iman kepercayaan Katolik. Ya Tuhan, terima kasih kami dapat berkumpul kali ini di acara webinar Sustainability as a Responsibility for Consumer and Designer. Semoga Tuhan memberikan berkah dan rahmat agar kami dapat melaksanakan acara ini dengan lancar. Amin. Amin. Berikutnya, saya persilahkan bagi Ibu Isabella Andres sebagai Wakil Dekan 1 memberi kata sambutan. Silakan Ibu Isabella. Ya, terima kasih Bu Berti. Dan halo, selamat pagi buat semuanya. Hari ini saya Isabella mewakili Bu Iriana Dekan yang tidak bisa hadir, mau menyambut rekan-rekan semua ya yang hadir hari ini. Terima kasih sudah hadir di webinar dan kita semua bersyukur karena di masa pandemi ini Evolusia bisa tetap berjalan dan bahkan webinarnya keren-keren seperti hari ini ya yang tentang sustainability. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang mau jadi pembicara juga hari ini. Ada beberapa yang mungkin sudah sering ketemu ya sama beberapa dosen di sini atau kerjasama dengan prodi kami. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Chandra, kemudian Pak Wahyo sama Bu Intan juga, karena hari ini bisa sharing ya mengenai hal yang mungkin bisa dibilang tanda kutip ngehits
di tahun-tahun belakangan, tapi sebenarnya memang harusnya udah jadi DNA orang Indonesia juga nih ya, yang dekat dengan alam seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang dibagikan pada hari ini bisa membawa pencerahan baru nih ya buat kita semua. Karena kalau di Maranatha sendiri khususnya fashion, bisa dibilang 2 tahun terakhir lah ya, hal ini makin diperhatikan dan kita lihat ini sangat seru banget kalau makin lama kita semua bisa berkembang di bidang itu. Ya paling itu saja sambutan dari saya dan semoga hari ini kita semua bisa saling mendapatkan ilmu baru ya dan saling silaturahmi juga tentunya. Ya, selamat berwebinar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Isabella. Berikutnya akan ada sata sambutan dari Ibu Ketua Program Studi D3 Seni Rupa Fashion Maranatha, Ibu Yosepin Sriningsih. Silahkan Ibu Yosepin. Halo Mbak Berti, thank you banget udah jadi moderator hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada para pembicara yang sudah bersedia menjadi pembicara webinar di hari ini. Especially Mbak Kiki, kemudian Mas Wahyo, dan juga Mbak Intan. Thank you banget udah mau sharing. Terus topik hari ini tuh secara khusus akan membahas tentang sustainability as responsibility for designer and consumer. Jadi kenapa kita dari Panitia Evolusia memilih topik ini? Karena sustainability telah menjadi topik utama juga dalam perkuliahan di Maranatha gitu. Jadi ketika anak-anak berkuliah di Fashion Maranatha tak ketinggalan topik tentang sustainability atau fashion berkelanjutan. Dan kita juga pengen sharing itu ke audiens yang lebih luas sehingga kita memutuskan untuk memilih topik tersebut. Sehingga sebenarnya sustainability itu sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab dari desainer, tapi juga lebih lagi kepada consumer gitu. Jadi mereka mau pilih produk apa yang akan mereka pakai gitu. Dan hal tersebut sangat penting tentunya untuk keberlangsungan fashion baik itu di Indonesia maupun di luar dan untuk keberlangsungan bumi ini gitu, bumi kita gitu. Dan nggak panjang-panjang, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta semua yang sudah menyediakan waktunya untuk join hari ini. Dan saya harap kita bisa punya insight baru tentang apa itu sustainable. Mungkin ada yang belum aware tentang itu. Semoga kita bisa lebih menghargai lagi apa yang kita pakai, apa yang kita beli, dan juga kita bisa lebih menyayangi bumi kita. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Yosepin. Berikut saya akan memperkenalkan pembicara pertama kita hari ini, yaitu Mas Wahyo Abraham. Mas Wahyo Abraham, berikut adalah ringkasan dari resume Mas Wahyo. Mas Wahyo adalah lulusan International Garment Training Center, sudah mendesain untuk produksi ekspor sejak umur 19 tahun. Wah, hebat Mas. Sempat bekerja di Angelina Kartika Timur Cemerlang dan Asmara Karya Abadi untuk brand Tom Tailor, Campus, Bonita, Urban Outfitters, Guess, Dynamite, kemudian di Arta Retelindo, Perkasa, dan Busana Apparel Group. Prestasi Mas Wahyo tahun 2017 adalah Favorite Designer for Next Young Promising Designer, Jakarta Fashion Food Festival. Tahun 2018 menjadi semifinalis Asian New Generation Award. Kemudian tahun 2019 juara pertama Indonesia Young Fashion Designer Competition pada acara Jakarta Fashion Week. Lalu menjadi mid semester inspirational figure di Busana Apparel Group dan menjadi top 10 LPM mode di Jakarta Fashion Week tahun 2019 juga. Karya-karya Mas Wahyo ini banyak pakai pewarna alam dan amat sangat eco-conscious. Saya persilahkan Mas Wahyo untuk mempresentasikan materi Mas. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih udah bergabung. Perkenalkan, saya Wahyo Abraham. Posisi saya sekarang ada di Bogor. Saya senang banget akhirnya bisa berjumpa kalian semua dan sedikit sharing tentang perjalanan saya menjadi desainer yang responsible terhadap topik yang sangat digaungkan saat ini, yaitu sustainability. Oke. By the way, ini logo brand aku. Aku sudah mulai brand aku ini dengan eco-conscious semenjak tahun
2019 sebenarnya, masih baru-baru banget gitu. Nah, nanti perjalanannya akan aku jelasin. Basically hari ini tuh aku lebih pengen sharing perjalanan aku menjadi desainer yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan poin-poin sustainability itu sendiri gitu. Oke, next-nya. Tadi kalau di budaya aku itu ada namanya tak kenal maka tak sayang. Nah, ini sedikit perkenalan singkat dari aku, my experiences. So basically aku semenjak lulus itu lebih ke export industry, dimana kalian tahu itu produksi massal, ya banyak sekali limbah di sana dan segala contoh yang sangat seberangan dengan sustainability seperti itu. Next-nya. Nah, ini key points yang aku akan sedikit share tentang sustainability dan saat perjalanan aku fokus terhadap poin-poinnya sustainability gitu. So, aku ada latar belakang. Terus aku akan menjelaskan kenapa aku fokus terhadap sustainability, kapan aku fokus ke sustainability, di mana aku pertama menampilkan koleksi aku, dan bagaimana aku menerapkan sustainability di setiap koleksi aku, seperti itu. So, ini latar belakang sustainability, karena aku pengen banget ngejelasin latar belakangnya. Kenapa? Karena ini yang berkaitan dengan poin nomor 1, yaitu edukasi. Selama ini menurut aku sustainability cuman dibuat menjadi sebuah tren yang dimana itu untuk commercial strategi gitu. Karena sustainability sendiri untuk diekspor itu sudah ada kayak 4 tahun belakang, 5 tahun belakang gitu. Tapi they are using the word for commercial. Jadi belum edukasinya itu belum full gitu. Nah, di sini aku mempunyai pandangan gimana aku sebagai individu mencoba untuk membesarkan space masa aku untuk lebih mengedukasi. Jadi latar belakangnya itu untuk edukasi apa sih sebenarnya sustainability itu sendiri melalui karya-karya aku gitu. Nah, awareness itu adalah atau kesadaran yang poin 2 itu seperti aku kan dari mass production dan aku sadar gitu akan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh fashion. Nah, aku juga pengen share my awareness terhadap tadi yang masa lebih banyak. Terus peran lagi, aku reflect everything to myself first ya, karena aku percaya kalau kita memulai dari diri sendiri dampaknya akan bagus gitu. Lalu implementasi yaitu ya tindakan aku berpikir lebih dalam ketika aku pengen berkarya gitu. Oke, next-nya bisa dibantu. Nah, ini penjelasan sedikit kenapa aku fokus terhadap sustainability. Seperti yang aku sampaikan tadi, aku tuh dari awal sampai sekarang itu masih di mass production gitu, yang kita ketahui banyak sekali isu-isu yang raise up gitu, kayak waste-nya, terus waste-nya itu banyak banget dari material yang dari kainnya, dari kimianya, dari pollution, air pollution, terus dari labor-nya seperti itu. Nah, aku tuh merasa pengen detox diri aku gitu. Aku pengen melakukan hal yang gimana ya, lebih responsible gitu, tapi di luar apa yang aku lakukan di kantor gitu. Makanya aku mulai tuh belajar pertama itu natural dye gitu. Karena kenapa ya, yang menjadi salah satu yang terpolut paling besar adalah air kita gitu. Nah, air itu kan besar banget kan, kayak jumlah space-nya air itu di dunia itu lebih banyak daripada land. Nah, makanya aku concern-nya ke situ pas awal-awalnya. Lalu keduanya itu penyaluran idealisme, karena aku banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilakukan di kantor gitu. Nah, di luar aku pengen melakukan idealisme aku tapi tetap concern ke poin-poin sustainability. Nah, visi misi ini lebih besar lagi. Aku pengen mempunyai kayak masa yang dimana
mereka punya visi dan misi seperti aku gitu, yaitu pertama untuk nature, untuk economical, untuk desainernya sendiri seperti itu. Next-nya mungkin. Nah, ini kapan aku concern ke sustainability itu berawal dari tahun 2017. Itu aku masih menggunakan produk-produk dari desainer lain gitu. Contohnya kain rancangan desainer Kosilatu dulu tahun 2017. Nah, itu udah mulai menggunakan pewarna alam, terus concern ke UMKM seperti itu, karena sustainability juga mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang fair. Lalu 2018 aku bertemu guru pewarna alam aku mulai explore di sana, aku mulai mengembangkan teknik aku sendiri, teknik pewarnaan aku sendiri, motif-motif aku sendiri, terus color palette aku sendiri. Nah, kemudian tahun 2019 aku berpikiran untuk memperkenalkan research aku yang sudah aku build dari tahun 2018 itu ke masa yang lebih besar, yaitu kemarin ada platformnya Indonesia Fashion Week. Nah, di situ aku mencoba memperkenalkan karya aku melalui kompetisi namanya Indonesia Young Fashion Designer Competition. Kenapa aku pengen jalur kompetisi? Karena ketika aku nanti menang, exposure-nya akan lebih besar gitu. Nah, itu strategi aku kemarin untuk memperkenalkan sustainability. Nah, kemudian setelah aku menang, aku coba nge-build my own brand gitu, yang dimana aku mencoba memberikan produk-produk yang dipakai setiap hari, tapi menggunakan material-material yang natural gitu. Kenapa aku menggunakan natural material itu ke produk-produk setiap hari? Karena ya itu namanya daily kan. Daily berarti usage-nya lebih banyak gitu kan. Nah, itu yang menjadi strategi aku. Tahun 2020 aku mulai mengembangkan lebih lagi. Aku mulai masuk ke mengenalkan ke kementerian, mengenalkan ke organisasi-organisasi. Terus aku ada sekarang association untuk young generation, yang APPMI itu. Nah, dari situ masanya sangat lebih luas sekarang gitu. Dan orang mulai mencari kami untuk memberikan pandangan-pandangan kami seperti itu. Terima kasih ya untuk slide selanjutnya. Nah, ini seperti aku yang jelasin tadi, pertama kali aku mengenalkan Sustainable Conscious koleksi aku itu di Indonesia Fashion Week, yaitu di Indonesia Young Fashion Designer Competition. Nah, di sini seperti yang aku jelasin tadi adalah strategi pertama aku untuk melebarkan masa aku gitu, orang yang bisa lebih kenal aku gitu, karena ya di sini exposure-nya waktu itu sangat banyak karena dilihat banyak orang, dilihat banyak pers, dan orang mulai curious sama apa sih itu sustainable, kenapa disajikan seperti itu dan yang lainnya. Di sini dulu aku mengangkat lagi-lagi tentang air, judulnya Inai Nu Gaudi Teping Pian, itu adalah artinya ibu-ibu yang tinggal di sungai. Kenapa? Karena ya lagi-lagi air adalah space yang paling besar yang berada di dunia, yang berada di bumi, dan juga di tubuh kita kan. Makanya kalau kita menjaga air untuk tidak terpolusi, nah itu salah satu hal yang baik gitu untuk dikampanyekan. Waktu itu pemikiran saya. Untuk next slide-nya. Nah, ini beberapa step di mana ketika saya pengen mengenalkan sustainable product ke orang banyak. Pertama, aku melakukan penelitian. Kenapa penelitian? Karena ketika melakukan sebuah koleksi tanpa penelitian, kita seperti kayak membuat suatu hal tanpa fondasi gitu. Nah, penelitian ini lebih ke tujuan apa sih yang ingin kita sampaikan gitu. Apakah ini lebih mengarah ke economical kah? Apakah ini akan mengarah kepada natural kah? Apakah ini kepada desainer itu sendiri? Seperti itu. Nah, untuk menentukan image ini seperti apakah produk kita itu lebih ke arah, misalkan kalau saya image-nya adalah resort, apakah produk itu nantinya akan clean look kah atau enggak ini untuk daily kah, seperti itu. Image itu seperti itu. Produk apa yang akan kalian coba sampaikan.
Nah, pendalaman materi itu adalah mencari referensi. Kita berkunjung ke pengrajin, kita berkunjung ke orang-orang praktisi seperti itu. Nah, pengembangan konsep itu lebih ke diri kita sendiri, kayak trial and error gitu. Produk akhir ya kita mau menjualnya seperti apa gitu. Di contohnya kalau saya ya itu resort produk gitu, yang lebih resorty gitu. Oke, next-nya. Nah, dalam penelitian itu aku biasanya membreakdown seperti ini. Facets namanya aku sebutnya. Fabric, attribute, color, embellishment, trims, and silhouette. Kenapa fabric? Karena di dalam kita berkarya, fabric itu kan hampir material yang diperlukan gitu. Jadi itu bakalan yang berpengaruh pada end use gitu, yaitu jadi limbahnya kan. Nah, di sini aku selalu mencoba source fabric-fabric yang natural fibers, terus prosesnya itu ketika dibuat menggunakan less chemical, terus kalau sekarang mulai fabric-fabric yang dibuat oleh pengrajin yang manual handmade, terus dia nggak pakai bleach, seperti itu. Jadi fabric nomor utama yang kita harus concern karena itu menjadi space yang paling banyak menjadi limbah gitu. Terus attribute itu seperti misalkan nanti kita mau nonjolin lengan yang seperti apa, terus kerah yang seperti apa, kantong yang seperti apa. Nah, itu harus dipikirkan. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin sustainability itu ngomongin tentang timelessness. Jadi apa yang kita coba sampaikan at least bisa dipakai atau digunakan lagi 6 tahun, 7 tahun, even setelah kita tidak ada di dunia ini, baju kita menjadi vintage gitu. Nah, itu kenapa kita harus memikirkan attribute itu, karena ya kita harus memikirkan bahwa baju itu akan terlihat masih relevan day by day, years by years, decade by decade gitu. Lalu color. Nah, color ini karena aku menggunakan natural dye kan, itu punya limitation di mana itu akan bleed atau enggak luntur pada certain years gitu atau enggak certain months. Nah, keuntungannya dari natural dye itu kita walaupun nanti bleeds, pertama itu less harm untuk natural karena ya dari natural, dan kita bisa re-dye. Jadi misalkan tahun ini trennya warna kuning, terus kuningnya luntur, and then we can dye it again di warna yang lain gitu. Nah, itu keuntungannya. Jadi tadi proses pemikiran kita di awal itu sangat penting banget. Jadi si baju itu tetap stay relevant dan ya kita bisa recycling again, upcycle I can say. Gitu. Nah, embellishment ini seperti apa namanya embroidery-nya, terus misalkan ada print-nya. Nah, kalau di sustainability itu kan kita lagi-lagi ya harus concern ke nature kan. Nah, untuk considering the embellishment, kita harus mikirin apakah si embellishment ini akan harming the nature. Misalkan pakai print yang sangat bahaya, kayak pakai chemical yang bahaya gitu, print-print yang ada di luar. Nah, itu bisa kita ganti dengan proses batik dengan beeswax gitu-gitu. Nah, itu yang harus kita consider di awal. Jadi lagi-lagi sustainability is all about deep thought gitu. Terus trims ini seperti kancing, seperti zipper gitu. Nah, di sini consideration-nya adalah apakah si material yang kita pakai itu akan biodegrade, apakah dia terbuat dari recycle material gitu. Itu yang harus di-consider. Jadi sampai hal kecil pun kita harus consider di sustainability. Nah, biasanya aku lebih ke pakai closure itu yang bisa diubah-ubah seperti yang ditali-tali gitu, atau enggak dari wood atau dari batok yang source-nya itu kita bisa tahu gitu, tidak membahayakan natural gitu. Nah, siluet ini juga sangat penting yang terakhir karena lagi-lagi kita pengen pakaian kita itu sampai nanti cucu-cucu kita tuh ngelihatnya masih ini masih bisa dipakai, siluetnya ini masih relevan untuk era itu gitu. Nah, pemilihan siluet ini
sangat penting menurut saya gitu. Jadi tidak asal kayak lagi tren streetwear yang yang banyak pocket gitu terus kita bikin, no. Jadi kita benar-benar yang consider apakah ini benar-benar ya itu akan relevan sampai beberapa waktu yang kita pengen gitu. Oke, terima kasih. Untuk next-nya. Nah, ini adalah image yang aku bentuk, yaitu image resort gitu. Jadi kenapa image resort? Karena aku refleksnya kepada skala kecil dulu ya, yaitu negara aku sendiri gitu. Negara aku sendiri kan penuh dengan tempat wisata, terus iklimnya juga tidak dingin gitu kan. Nah, aku tuh ingin provide produk-produk yang bisa dipakai di negaraku dulu gitu. Dan kenapa image-nya selalu orang-orang berkulit putih atau enggak Western gitu, karena ya kita pengen showing that we are concerned into this topik gitu, dan seperti kita tahu mereka juga sangat aware gitu. Nah itu sih image yang aku inginkan. Jadi negara kita adalah negara yang providing things that relevant to nowadays topic gitu. Terima kasih. Next slide. Nah, pendalaman materi itu kayak seperti aku yang tadi ketahui. Jadi ketika materi itu sudah sangat dalam gitu, orang yang bekerja sama kita pun juga akan mudah untuk match feel baju-baju kita gitu, tanpa kita perlu memberitahu gitu. Nah ini aku kerjasama sama Rio Motret dengan ya looknya seperti ini, kayak di outdoor gitu. Next ya. Nah, pengembangan konsep ini yang tadi saya jelaskan, yaitu ketika kita udah mempunyai image yang kita punya, nah pengembangannya bisa sangat luas gitu. Misalkan kita pengen baju kita atau karya kita lebih ke arah yang pesta atau enggak lebih clean gitu. Kalau misalkan image kita udah jelas, itu akan terinfuse, kalau bahasa aku terinfuse ke setiap look yang kita buat gitu. Seperti kita lihat di sini gitu kan, kita punya dua image yang berbeda. Yang satunya sangat casual, and then we have the other one kayak lebih drapery, lebih dressy seperti itu. Tapi feel-nya yang kita dapat sama gitu. Next-nya. Nah, ini produk akhir. Produk akhir yang pertama adalah yang sekarang, yaitu natural dye. Dan natural material dengan feel yang resorty, terus dengan sweat yang loose, comfortable. Nah, future-nya adalah yang di sampingnya. The future would be a digital product yang aku lagi kembangkan. Kenapa digital product? Karena saat aku melalui proses-proses tadi yang aku jelaskan di awal itu, aku pertama butuh waktu yang banyak dan aku menghabiskan bahan material yang banyak juga, dan itu akan menjadi waste gitu. Nah, dengan digital product ini aku udah eliminate banyak sekali waste. Nah, nanti pada akhirnya aku ingin berjualan dengan produk digital ini dengan cara pre-order, di mana itu akan save banyak sekali limbah-limbah pada awal-awal stage perjalanan menuju produk akhir gitu. Seperti itu. Next-nya. Ya, aku ada sedikit question and answer. I would love to hear from you guys. Thank you. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih. Wah, menarik banget nih, apalagi sustainability is about deep thought. Benar-benar memang harus dipikirkan. Setuju banget. Dan motivasi Mas untuk memenangkan award adalah supaya orang lebih conscious, itu benar banget tuh. Saya setuju, apalagi yang muda-muda nih yang siklus ganti beli pakaiannya mungkin lebih cepat ya daripada yang generasi dewasa tua. Untuk pembicara berikutnya, saya akan memperkenalkan Mbak Intan Anggita Pratiwi. Oh, ini hebat, ini juga sudah berprestasi sejak muda.
Mbak Intan Anggita Pratiwi mulai mendaur ulang produk fashion sejak tahun 2004 di kampus Universitas Parahyangan. Beliau lulus dari Hukum Unpar tahun 2008. Kemudian sejak 2012, Mbak Intan ini menjalankan brand fashion menuju timur atau Side from the East yang menggabungkan denim dan ikat untuk menggalang dana untuk sebuah website yang menampilkan profil-profil inspiratif dari Indonesia Timur ya Mbak ya. Betul. Terus tahun 2014 Mbak Intan menerima Kartini Next Generation Award dari Kementerian Informatika Indonesia. Lalu kemudian berkembang mendaur ulang denim dari brand-brand lokal. Jadi Mbak Intan menerima denim dari brand Indonesia di Bandung aja apa seluruh Indonesia Mbak? Seluruh Indonesia, fabric waste-nya bisa dikirimin ke Setali, Bu Berti. Wah, hebat sekali. Iya. Kemudian Mbak Intan ini juga menggagas pengembangan bisnis Setali Indonesia tahun 2019 yang nanti akan diceritakan lebih lanjut. Dan sempat juga berkolaborasi dengan Mas Didit Maulana atau Ikat Indonesia. Dan Mbak Intan ini juga adalah narator dari film Water, The Source of Life dari Anatman Production. Wah, mirip ya dengan Mas Wahyu tadi juga memperhatikan air nih, saya setuju banget nih. Lalu Mbak Intan prestasi berikutnya adalah recycling artist untuk 20th Greenpeace Anniversary. Ini tahun 2019 juga ya Mbak Intan? Ini 2020 Greenpeace Asia Tenggara. Oh, keren. Yeah. Terus Mbak Intan juga termasuk Women Earth Alliance dan termasuk 50 penggawa bumi versi media Indonesia. Mbak Intan, ini saya penasaran juga sebenarnya tapi nanti dari bagian pertanyaan berikut sekarang kita akan menikmati presentasi dari Mbak Intan. Silahkan. Terima kasih Ibu Berti kesempatannya. Ini aku cerita sedikit. Halo teman-teman, terima kasih sudah memberikan saya ruang untuk belajar banyak di sini. Ini mungkin sudah dibacakan juga oleh Bu Berti. Jadi di tahun 2012 saya itu punya satu website namanya menujutimur.com yang dimana saya keliling Indonesia Timur untuk mengcapture cerita-cerita tentang Indonesia Timur yang memang sangat inspiring. Karena kalau misalkan kita membaca di media, kebanyakan mereka bilang kemiskinan terbesar itu pasti ada di NTT. Atau enggak kalau mereka tuh di situ kurang bahagia. Tapi pada nyatanya ketika saya langsung terjun ke sana, mendengarkan dan berkecimpung langsung dengan masyarakat adat di sana, ternyata mereka baik-baik saja. Nah, itu ada satu isu timpang yang akhirnya aku mulai terjebak untuk keliling Indonesia Timur, tapi kita membutuhkan biaya, di mana biaya tersebut akhirnya kita gunakan untuk pendokumentasian dan untuk membantu mereka sesuai dengan proyek apa yang mereka lakukan. Jadi Side from the East itu adalah brand for cause. Jadi waktu itu saya bersama Glenn Fredly merasa Save Aru itu penting banget untuk kita highlight. Maka dari itu kita mengumpulkan uang dari fundraising si upcycling baju denim itu untuk membelikan satu kamera, bikin citizen journalism kelas di Aru. Atau enggak, waktu itu kita memang keliling Indonesia Timur untuk bikin komik, tapi caranya dengan menjual si fundraising, si upcycling itu. Next. Jadi kebetulan di tahun 2000, kalau misalkan teman-teman lihat di belakang layar yang menjadi background saya memang passionnya tuh di musik. Jadi saya ketemu Andin gara-gara Andin lagi tour Tokyo waktu itu. Jadi saya kebetulan juga punya record store di Tokyo. Andin main di situ, terus dia bilang dia punya namanya Salur Indonesia. Itu sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Dan kalau misalkan Mas Wahyu kan memang basicnya dari fashion. Kalau aku sama sekali bukan anak fashion, aku anak hukum justru. Aku anak hukum Unpar, S1-nya dan S2 aku malah musik. Jadi aku anak performing art management, yang dimana aku sangat familiar banget dengan stylist, familiar banget dengan kayak mengurusi wardrobe di lingkungan pekerjaan yang ada hubungan dengan entertainment. Dan ketika itu
aku mulai menyadari ternyata ibu dan bapakku itu dari kecil memang hobi upcycling. Tapi dulu tuh kita nggak tahu itu namanya upcycling. Kita menyebutnya refurbish. Sampai tahun 2012 saya melakukan upcycling pun saya menyebutnya refurbish. Nah, lalu di What Are the Source of Life, kalau teman-teman pernah tahu film dokumenter yang kemarin sempat hits itu yang Diam dan Dengarkan, jadi kita meng-capture tentang bagaimana lingkungan hidup harus kita giving back terhadap bumi bersama si Anatma nih. Di situ juga kita meng-capture tentang bagaimana fast fashion menjadi sebuah momok yang menyeramkan sekali di Indonesia saat ini. Spesialnya untuk Indonesia, tapi ini merupakan isu globally. Lalu saya juga menjadi recycling artist untuk Greenpeace anniversary yang 20 kemarin. Lalu juga beberapa film dari Visinema, Angga Sasongko itu saya juga yang desain untuk yang baju-baju upcyclingnya. Lalu saya ketemu juga sama Mbak Kiki di Women Art Alliance, itu ada 25 orang wanita yang berangkat dari isu lingkungan hidup, dan mereka terkoneksi dengan Amerika, supaya teman-teman yang memang isunya sama, lingkungan hidup, mereka berjejaring. Dan yang terakhir adalah terpilih di 50 punggawa bumi di media Indonesia. Next. Ini adalah dasar kenapa saya melakukan ini semua. Jadi pas waktu saya nyemplung di aktivitas lingkungan hidup, biasanya orang-orang itu menyalakan api dalam dirinya. Ada keresahan, ada emosional. Kalau saya melihat, ini ada ways yang sangat banyak sekali, ini bisa dikreasikan. Jadi saya memilih untuk jalur tengah, yaitu jalur kreativitas. Next. Karena saya melihat ini konsumerisme itu di fashion memang menimbulkan banyak sekali sampah. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita cuman koar-koar, tidak boleh seperti ini, atau against fast fashion, itu tidak akan menjadi sebuah solusi yang solutif. Next. Dan ini adalah sebuah bitter truth, tapi ini menjadi satu hal yang memacu kebangkitannya sustainable fashion, consciousness fashion, slow fashion, dan juga banyak hal yang memang akhirnya menuju ke ethical fashion. Next. Ini dia ethical fashion. Jadi kalau ethical fashion, kalau teman-teman ingin mulai untuk terjun ke dalam situ, mungkin bisa nonton dokumenter judulnya True Cost, di mana kalau kita ngomongin tentang ethically, kita ngomongin tentang sustainability fashion pada akhirnya, tapi concern yang pertama adalah tentang human rights, tentang buruh yang bekerja di situ, tentang bagaimana lingkungan mereka bekerja, dan di mana mereka bekerja itu kita harus sadari consciousness-nya memang pasti akan berbeda-beda sesuai dengan referensinya, tapi kita mulai menyadari siapakah yang membuat baju kita. Dari situ kita bisa masuk ke arah ethical fashion. Next. Ini dia. Jadi sustainable fashion itu tuh banyak sekali ranahnya, dan kalau misalkan setiap manusia punya perjalanan hidupnya, mereka bisa memilih untuk melakukan fase-fase yang memang nyaman dulu di hidupnya. Misalkan nih, teman-teman masih beli fast fashion, tapi di satu sisi juga menyukai barang-barang second hand and vintage. It's okay. Itu adalah fase kamu. Jadi consciousness di diri orang tuh berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan. Atau enggak, aku lebih suka bikin-bikin, karena memang aku sekolahnya juga fashion, dan aku bikin pola sangat menyenangkan sekali, dan aku bisa menjahit dengan rapi. Oke, kamu bisa bikin custom made, atau kamu bisa do it yourself. Atau di satu sisi, aku tapi masih suka belanja deh, gimana ya caranya supaya belanjanya feel good? Kamu bisa beli barang-barang yang memang kamu tahu itu tuh barang adalah green, dan barang itu natural. Atau mungkin kalau misalkan kemahalan, kamu bisa menabung. Ketika kamu menabung, kamu jadi lebih conscious untuk tahu smart shopping itu seperti apa. Dan yang pasti seperti Mas Wahyu bilang, yang paling menyenangkan dari sustainable fashion itu adalah barang-barangnya kebanyakan itu timeless design, high quality. Jadi, nggak kenapa-napa loh kalau kita menabung untuk sebuah brand yang memang consciousness, tapi kita menahan diri untuk tidak jajan dulu gitu, jajan-jajan barang-barang yang banyak.
Karena ketika barang-barang kita bertumpuk, itu sama dengan kita melekatkan diri kepada barang, dan juga itu ada satu titik lagi ketika kita jenuh, kita akan ada sesuatu yang memang tidak bisa dilepas. Nah, itu menyangkut pada trend list and swap. Jadi kalau misalkan teman-teman udah merasa kebanyakan dan begah, itu bisa banget ngikutin programnya dari salah satu program sustainable fashion di Indonesia juga udah mulai ada, yaitu swap clothes atau rental. Kalau rental tuh kita punya style theory, punya Akar Studio, punya Rentik, dan atau swap itu biasanya sama tukar baju. Tukar baju, teman-teman bisa lihat Instagramnya juga. Jadi kalau ada baju-baju yang sudah bosan banget, itu bisa ditukar dengan barang yang memang kamu suka. Dan yang pasti, di sini juga kamu bisa prolonging your clothes dengan cara repair atau redesign atau upcycle. Dan juga yang menyenangkan dari sustainable fashion, kita tahu kalau mereka itu pasti ethically-nya dapat, dan juga itu menyangkut pada fair trade. Next. Ini dia circular fashion. Circular fashion itu adalah salah satu pokok utama dalam circular economy. Di mana ketika kita mengambil sesuatu dari bumi, kita harus giving back ke bumi. Dan di mana ketika kita melakukan semuanya, kita harus punya empati terhadap sekitar, dan sekitar adalah makhluk sosial, yaitu manusia. Jadi circular fashion itu tonggak utamanya adalah people, planet, profit, dan purpose. People empowering your people, the other people. Kalau misalkan kamu suka sama desainer yang kamu bangga-banggakan desainnya, support them. Itu people. Lalu planet. Aku tidak percaya dengan kita harus melindungi planet, kita harus cinta bumi. Kebalik. Bumi itu mencintai kita lebih dari apapun. Karena ketika kita hidup dan ketika kita lahir di sini, di tanah air kita tuh sudah diberikan banyak sekali oleh semesta ini. Jadi ini saatnya yang tepat untuk kamu giving back. The best time is maybe 5 years ago, but the second best time is now. Jadi teman-teman bisa tahu tentang circular fashion sekarang, it's okay, kamu bisa mulai sekarang kok gitu. Jadi ketika kita tahu transformasi pakaian kita dari cotton menuju fabrik, lalu dibuat, lalu ada finished product, lalu kita merawat baju itu. Merawat itu sama dengan prolonging items. Jadi ketika kamu bosan, kamu mendonasikannya kepada jodoh yang lain, orang yang lain, entah itu kamu jual, entah itu kamu beri, pastikan barang itu terawat dengan rapi. Lalu itu bisa di-recycle. Di-recycle-nya dalam artian kamu bisa kasih ke orang, atau kamu upcycle lagi, atau yang terakhir ketika kita membeli barang natural, itu akan diurai dengan baik oleh tanah. Gitu. Atau juga kalau misalkan teman-teman punya kenalan yang bisa mendaur ulang pakaian menjadi serat, lalu dipintal menjadi benang, lahirlah circular fashion. Di mana circular fashion itu tuh bisa memberikan nafas yang lebih panjang pada pakaian kita. Next. Ini dia, dari semua cerita yang saya kemukakan tadi, kita rangkum pada sebuah organisasi yang saya bersama Andin jalankan. Namanya Stali Indonesia. Stali Indonesia adalah social enterprise yang kita misi utamanya adalah reduce waste dan doing slow fashion. Jadi tadi ada people, planet, profit, and purpose. Profit and purpose-nya kita ada di Stali Indonesia. Di mana kita tuh nggak boleh menutup sebelah mata kalau sustainable fashion adalah usaha yang berdarah-darah. It's okay berdarah-darah untuk 2 tahun pertama, tapi profitnya harus kita dapatkan secara cukup agar sustain. Sustainnya untuk apa? Untuk purpose, untuk misinya. Misinya balik lagi untuk reduce waste and doing slow fashion. Next. Di Stali Indonesia, misi kita itu tercapai dengan 4 tahap. Yang pertama kita collect baju-baju dari publik, we pick up by subscribe. Ini cara kita bertahan. Entah itu di arena pandemi yang ketika semua orang tiarap, kita masih bertahan dengan teman-teman subscribe berlangganan. Setiap 1 bulan sekali kita mengambil 5 kilo sampah yang kita convert dengan 5 kilo pengelolaan limbah fashion. Itu harganya 100.000. Alhamdulillah sampai sekarang banyak orang yang conscious dan tahu kalau misalkan kita sudah dipercaya untuk mengolah si limbah fashion tersebut. Sorting itu tuh
limbah fashion yang dapat ke kita organize mereka, dan yang pasti itu tuh adalah hasil decluttering teman-teman yang memang menumpuk pakaian yang banyak. Karena kita percaya sekali ketika kita beberes lemari, itu sama dengan beberes jiwa. Ketika kita melekatkan pada sebuah memori, sama dengan kita melekatkan terhadap duniawi. Jadi yang harus kita lakukan adalah perlahan melepaskan kemelekatan tersebut. Dengan cara bebersih jiwa, bebersih lemari. Nah, sorting three things adalah yang pertama, yang good, barang-barang yang good itu biasanya kita masukin ke charity sales. Sebelum pandemi kita kerjasamanya dengan Burgreens atau dengan Jeda Wellness. Lalu kita di sana misalkan nih, kayak misalkan sama Burgreens kita taruh 40% dari penjualannya untuk Jan atau untuk animal shelters. Dan juga yang good kita mendukung circular ekonomi penduduk sekitar. Jadi di warehouse barang-barang yang good itu kita jual dengan harga 10-20 ribu yang nantinya akan dibeli oleh ibu-ibu yang sekitar, lalu mereka menjualnya ke kampung-kampung dengan harga dinaikin sedikit untuk menyambung nafasnya mereka. Jadi kadang pula mereka juga membelinya dengan bal-balan, harganya 10 ribu satu biji, lalu mereka juga kita pandu untuk membuat toko online shop untuk thrifting. Itu cara kita untuk bertahan. Dan yang terakhir adalah recycling. Recycling di sini kita melakukan 2 tahap, downcycling dan upcycling untuk menuju closed loop fashion. Nanti kita ceritain setelah ini ya. Next. Ini dia upcycling denim aku yang dari 2012. Sebelumnya lagi Pak, ya. Dari 2012 ini aku sudah bikin si upcyclingnya. Jadi aku memang dulu suka banget jalan-jalan ke flea market. Entah itu dalam negeri apa luar negeri, aku beli-beli, aku tumpuk karena memang aku suka. Tapi aku baru sadar, oh aku harus decluttering nih, aku harus memberikan yang terbaik untuk orang. Jadi aku kawinkan dengan baju-baju yang lain. Beruntunglah tahun 2018 aku bergabung dengan Stali, jadi aku bisa tahu gitu kalau baju-baju yang memang sudah tidak terpakai bisa dikawinkan dengan denim-denim yang memang aku simpan dengan baik. Kebetulan juga kolaborator pertama kita adalah teman baik saya, Ayla Dimitri, dan Ayla waktu itu kasih semangat, lo bisa bikin kayak gini, lo bisa banget ini sustainable fashion di-infuse ke anak muda dan menjadikan sebuah pop culture, yang dimana setelah itu juga Kadian dukung juga, terus teman-teman lain yang dukung, terus teman-teman kayak dari band Mocha, dan pokoknya teman-teman yang sekitar aku di situ mulai mendukung gimana caranya supaya sustainable fashion itu menjadi sesuatu yang chic dan menyenangkan gitu. Next. Di satu sisi, banyak barang-barang yang benar-benar nggak bisa kepake banget. Akhirnya, aku mencoba untuk mendowncycling sendiri, karena kalau misalkan mau beli mesin itu harganya MM-an, terus itu juga masuknya ke ranah manufacture, yang dimana itu juga not so fun lagi gitu. Akhirnya aku mencoba untuk belajar weaving dan makram, lalu aku mencoba juga untuk menjalin si fabric waste itu menjadi sebuah wall hanging. Wall hangingnya juga akhirnya distruktur lagi menjadi weaving on canvas, dan juga aku akhir-akhir ini membuat rak denim. Next. Ini dia contoh dari wall hanging. Yang sebelah kiri itu kebanyakan dari fabric waste dari toko-toko kebaya. Jadi kan banyak toko-toko kebaya yang memang nggak tahu gitu si scrapnya mau bikin apa, lalu aku bikin giant wall hanging. Ini kemarin baru pulang dari Frankfurt Book Fair, jadi pameran juga di sana. Next. Ini yang kerjasama dengan Mas Didit Maulana. Jadi Mas Didit Maulana punya scrapnya banyak juga, lalu aku jalin. Menjadi collaboration pertama ketika pandemi, kita harus bertahan. Jadi Setali membuat pelelangan untuk ini, puji Tuhan, ini laku semuanya dengan harga yang memang lumayan bisa kita bertahan selama 1 bulan itu untuk membiayai pegawai-pegawai yang bekerja dan berdedikasi untuk mengolah limbah fashion di Setali. Next. Ini yang aku ceritakan sebelumnya, ini untuk yang lebih kecil lagi, aku weaving on canvas dengan fabric-fabric waste yang ada. Next.
yang ini adalah denim rugs. Denim rugs yang akhirnya aku kawinkan juga dengan fabric waste yang tidak terpakai. Ini kerjasama dengan Kala The Label. Jadi kebetulan aku submit ke Fashion Division Paris Fashion Week untuk tahun depan, dan aku terpilih, dan aku mencari fundraising dengan membuat rug denim ini. Next. Ini yang upcoming project kita, jadi kerjasama rework dengan salah satu brand fashion sustainable yang paling hits di Bandung sekarang. Sepatunya tuh bagus banget, dan yang sepatu yang aku rework ini terbuat dari eceng gondok. Jadi aku rework, jadi teman-teman yang memang udah bosan banget sama sepatunya bisa pilih fitur rework di websitenya mereka, atau juga memang mereka dari awal juga udah pingin dilucu-lucuin. Ini di custom sesuai dengan potensi diri masing-masing. Karena aku tanpa sengaja juga di tahun ini aku belajar human design, jadi nanti aku ngobrol sama teman-teman yang memang mau pesan, lalu aku telanjangi personality mereka, lalu aku coba untuk masuk through the soul, lalu jadilah satu custom yang memang customized made khusus buat mereka. Next. Dan ini yang terakhir, proyek terakhir aku, adalah Greenpeace Asia Tenggara. Jadi aku mempergunakan barang-barang dari bekas media kampanye mereka. Ini salah satu yang memang aku sudah kerjakan. Di sebelah kiri aku ada Andin Aisyah menggunakan baju dari Greenpeace Asia Tenggara. Buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang Setali Indonesia, bisa follow juga Instagramnya @setali.indonesia. Untuk karya-karya aku bisa @sightfromtheart, atau mau follow aku langsung untuk ngobrol lebih banyak lagi juga bisa di @intananggitapratiwi. Kalau karya-karya aku di hashtagnya IAP Recycling. Jadi Intan Anggita Pratiwi Recycling disingkat IAP Recycling. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Intan. Wah, keren banget nih. Itu circular fashion tuh memang informasi yang harus disebarkan menurut saya setuju banget. Mahasiswa saya juga saya suruh nonton tuh dokumentarinya. Berikutnya kita akan ke Mbak Kiki. Mbak Kiki, saya akan membacakan resume dari Ibu Chandra Kirana Priyosusilo atau lebih akrab dengan panggilan Mbak Kiki. Mbak Kiki adalah lulusan psikologi Universitas Gajah Mada tahun 86. Setelah lulus menjadi researcher dan trainer di Yayasan Indonesia Sejahtera. Lalu tahun 89 mendirikan Gita Pertiwi Ecological Studies, yaitu pemberdayaan perempuan dan biodiversitas di Solo. Ini masih berjalan ya yayasannya ya Mbak Kiki ya. Saya lihat-lihat di browsing juga. Lalu Mbak Kiki ini banyak banget achievement-nya. Yang terakhir macam-macam jadi East Ace Campaigner for Toxic Campaign untuk Greenpeace Internasional tahun 95. Lalu menjadi spesialis komunikasi di Kemala dari bagian dari USAID dan Bappenas. Lalu menjadi asisten eksekutif Bapak Emil Salim. Bekerja sama dengan International Finance Corporation atau bagian dari World Bank ya Mbak Kiki ya. Terus yang terakhir juga tahun 2015 mendirikan Yayasan Sekar Kawung. Nah ini yang akan lebih banyak diceritakan oleh Mbak Kiki. Sebelumnya juga Mbak Kiki itu adalah konsultan independen untuk World Bank. Terus sempat bekerja juga untuk World Bank ya Mbak di Revenue Watch Indonesia. Sampai tahun 2011. Saya persilahkan untuk narasumber ketiga, silahkan. Terima kasih, mohon maaf karena ini terlambat, karena ada masalah itu tadi sebentar. Saya belajar dari dua presenter pertama, anak-anak milenial, orang-orang milenial, memperkenalkan diri lebih dulu dan passionnya lebih dulu. Saya tadi lupa dan langsung masuk ke topiknya. Jadi saya sebenarnya saat ini orang yang keliling Indonesia ke tempat-tempat terpencil untuk melihat dan mencari, memahami
apa yang bisa kita pelajari dan bawa dari sana untuk kehidupan modern yang lebih sustainable. Dan banyak sekali yang bisa dikontribusikan oleh mereka kepada sustainable fashion sebetulnya. Mulai dari produknya, materialnya, sampai ke cara berpikir dan cara hidup mereka. Jadi sebetulnya kenapa sih kita mengkonsumsi fashion? Konsumsi fashion itu sebenarnya sesuatu yang yang dilakukan untuk mencari kepuasan tetapi tidak pernah memberi kepuasan. Esensi dari fast fashion adalah mempermainkan hal itu, mempermainkan perasaan orang yang membutuhkan sesuatu untuk mengisi rasa puas di dalam dirinya, untuk merasa dirinya menjadi sesuatu, dan sebagainya, dan seterusnya. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh fast fashion dengan cara selalu menciptakan sesuatu yang baru, dan orang merasa, oh ingin yang baru, dan ingin yang beda. Terus seperti itu. Ketika kita sedang ingin yang baru, ada rasa high, ada dopamin yang muncul di otak. Kemudian fast fashion memanfaatkan siklus ketagihan dopamin itu. Tetapi ini sebetulnya bisa juga kita jadikan peluang untuk conscious fashion. Tadi banyak yang sudah diberikan kepada kita melalui insight dua pembicara sebelumnya tentang conscious fashion, tentang slow fashion, tentang berhati-hati, tentang apa yang kita konsumsi, karena itu berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada manusia lain juga. Next, please. Next. Nah, jadi apakah kita bisa langsung ke intisarinya, langsung kepada persoalan hakikinya? Kalau fashion adalah suatu cara untuk mencoba meraih kebahagiaan, meraih happiness, apakah kita bisa memperbaiki pengalaman happiness itu dengan fashion melalui cara memperlambatnya? Tadi dikatakan misalnya bahwa ada persoalan tentang human rights, ada persoalan tentang air yang semakin kotor. Persoalan human rights itu sebetulnya bisa kita tanggulangi atau bisa kita hadapi melalui co-designing. Saya ingin mengajak berpikir sedikit lebih radikal dari sekedar misalnya, atau bukan sekedar, itu sudah luar biasa, mengembangkan fundraising supaya bisa membayar pekerja. Bagaimana kalau pekerja atau orang yang membuat kain, orang yang membuat material itu menjadi co-designer dengan kita? Bagaimana kalau konsumen kain atau konsumen fashion juga sama-sama duduk di dalam biduk yang sama sebagai co-designer? Jadi desainer pakaiannya, desainer dan pembuat materialnya, dan konsumennya semua ada di dalam satu kegiatan yang sama, yaitu co-designing fashion. Untuk conscious fashion, kita perlu, dari tadi juga sudah dikatakan, betul-betul memperhatikan pilihan bahan dan pilihan desain. Nah, kita ini bersyukur sekali punya heritage, punya warisan budaya sebagai orang Indonesia. Karena banyak sekali desain dan material di masa lalu itu yang sebetulnya sangat mengagumkan. Apakah kita, generasi sekarang, bisa memberi second life, bisa memberi kehidupan yang kedua melalui reinterpretasi mungkin bagi hal-hal yang tua itu?
inclusive design proses itu akan membawa kita juga ke back to nature dan back to people. Jadi ketika kita berpikir tentang inclusivism, tentang bagaimana memasukkan dan merangkul semua di dalam proses, maka kita tidak berpikir tentang orang saja, tetapi juga tentang nature. Demikian pula ketika sampai ke tahap choice of production technology. Apa teknologi produksi yang kita pilih? Ini kita juga punya banyak sekali pilihan yang disediakan dari kecerdasan dan kearifan, saya bilang sebetulnya kejeniusan Indonesia di masa lalu. Dan yang ketiga adalah selalu conscious dan sadar tentang responsible material flow, tetapi juga disertai dengan responsible benefit flow. Apakah benefit mengalir sama dengan material yang kita pakai di dalam fashion? Itu pertanyaan yang perlu selalu dikontemplasikan oleh desainer dan juga consumer sustainable fashion. Next please. Next one. Berikutnya, nah ini dari perjalanan saya yang baru saja lalu. Jadi selama bulan Oktober saya tinggal bersama masyarakat hutan di Jambi. Mereka tinggal sekitar 120 km dari ibu kota Jambi, tapi untuk mencapainya membutuhkan waktu 12 jam, dan 15 km terakhir hampir tidak bisa dilalui dengan mobil, kecuali cuaca kering, maka kita bisa ke sana dengan 4-wheel drive. Kalau tidak, kita harus naik sepeda motor, melewati jalan-jalan yang sangat licin dan berlumpur. Tetapi di sana tinggal satu komunitas, satu masyarakat desa, namanya Beringin Tinggi, dan mereka memiliki kearifan yang luar biasa sebenarnya. Selama berabad-abad menjaga hutan, hidup bersama dengan hutan, tetapi sekarang berada pada fase di mana kalau kita tidak mencoba untuk mengintegrasikan kearifan mereka ke dalam dunia modern, maka mereka akan cenderung melompat ke dalam dunia modern dan meninggalkan yang mereka punya. Jika mereka meninggalkan kearifan itu, maka kearifan itu hilang untuk selamanya. Kita pun tidak bisa mempelajarinya. Ini adalah tempat sirih. Ketika saya melihat tempat sirih ini, yang terbayang di benak saya adalah satu desain untuk produk fashion yang mungkin akan cantik sekali. Berikutnya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana dia tergulung. Pada waktu itu ada beberapa, ada yang baru juga, ada yang bahannya lebih lembut, tetapi saya kebetulan hanya punya foto yang ini, tetapi kembali lagi, produk ini yang merupakan tempat menyimpan sirih dan pinang, untuk saya memunculkan imajinasi tentang satu produk fashion. Berikutnya. Ini desanya. Jadi desa ini memiliki atau dulunya memiliki hutan-hutan seperti di sudut atas kanan ini yang mirip sekali dengan hutan alam. Itu kebun hutan sebetulnya, bukan hutan alam. Nah, karena mereka membutuhkan uang untuk survive sekarang, untuk bisa menyekolahkan anak dan sebagainya, semakin banyak dari lahan mereka dijadikan ladang. Nah, setelah menjadi ladang, seringkali sekarang tidak kembali lagi menjadi hutan, tetapi menjadi perkebunan komoditi pasar. Nah, ada siklus yang berubah. Zaman dahulu perladangan berpindah itu selalu menghasilkan kembali hutan kebun yang mirip hutan alam.
Di dalam hutan kebun yang mirip hutan alami itu, keanekaragaman hayatinya sangat banyak. Keseimbangan alamnya itu sangat bagus. Dia bisa menjaga air, dia menyediakan udara bersih, dia juga menyediakan banyak sekali bahan-bahan yang sebenarnya diperlukan oleh kehidupan yang modern. Nah, desa ini sekarang ada di persimpangan sebetulnya antara membuang kebudayaannya yang lama dan merangkul kebudayaan konsumtif dan fast fashion, atau tetap meneruskan dan mereinterpretasikan sebagian besar dari kearifan yang mereka punya agar bisa berkontribusi kepada masyarakat modern, kepada pasar modern secara berdaya dan bermartabat. Nah, di situ sebenarnya desainer-desainer itu punya peranan yang bisa sangat berkontribusi. Next one, berikutnya. Ya. Jadi ini. Yang sebelumnya dulu. Aduh. Nah, ini. Yang mereka jaga adalah air. Antara lain, mereka menjaga air, mereka menjaga keanekaragaman hayati, dan mereka hidup dari sini. Jadi mereka mengambil bahan-bahan untuk semua produk-produknya itu dari sini. Mereka juga menikmati alam ini sendiri untuk kebahagiaan mereka juga, yang mungkin bisa mereka bagi dengan kita. Kalau kita misalnya suatu ketika datang sana untuk bersama-sama menghasilkan produk fashion dengan mereka. Yang berikutnya. Nah, ini adalah cara mereka berpiknik. Jika terjenuh, capek di ladang, mereka akan mencari tempat di pinggir sungai yang nyaman dan hanya membawa garam saja, kemudian menciptakan pesta yang sangat enak. Semuanya bahannya dari alam sekitar, ikan dicari, beras, mereka membawa beras dan garam. Ikan, sayur mayur semua dicari. Mereka memasak tanpa logam sama sekali, semua dimasak di dalam bulu-bulu bambu seperti ini. Ini yang dimungkinkan bila mana masyarakat-masyarakat di Indonesia masih bisa merawat alamnya dan mendapat ruang untuk merawat alamnya. Yang berikutnya. Nah, jadi kalau mereka bisa meneruskan cara hidup mereka dan selalu mengembalikan ladangnya menjadi seperti ini, di dalamnya ini banyak sekali material yang bisa dipakai untuk mengembangkan fashion. Tadi yang pertama, yang tempat sirih tadi, saya membayangkan itu bisa dibikin menjadi obi misalnya. Di sini, di hutan seperti ini, juga ada serat-serat yang bisa dipintal menjadi benang. Saya nggak ada fotonya di sini, tapi kalau di Kalimantan, mereka membuat kain dari serat semacam anggrek tanah, mirip anggrek tanah, namanya ulap doyo. Itu dari hutan yang semacam ini. Tetapi desakan ekonomi seringkali sekarang membuat masyarakat hutan mengubah kebun hutan majemuknya yang penuh dengan biodiversity ini menjadi kebun hutan yang lebih monokultur. Di sini kita bisa lihat sudah mulai terbentuk sebuah kebun hutan kayu manis. Ketika dia isinya hanya kayu manis, maka mereka tidak akan bisa menemukan lagi bahan-bahan seperti yang tersedia di hutan kebun yang lebih alami seperti ini. Next. Yang berikutnya. Nah, kalau kita misalnya membayangkan membuat obi dari anyaman, kita juga bisa combining atau menggabungkannya dengan
bahan dari Indonesia bagian lain. Kita mungkin bisa membuat eksplorasi dari rainforest, kemudian membawa ke sabana di Sumba Timur, di mana masyarakat masih membuat kain-kain dengan pewarna alam sama sekali, tidak memakai pewarna kimia. Dan desain-desainnya ini pun bisa mulai dikolaborasikan, diadaptasikan, tetapi mereka harus menjadi bagian dari proses penciptaan, proses produksi, dan juga proses menikmati manfaatnya. Bila tidak, maka generasi depan, anak-anak dari penenun-penenun yang ada sekarang, tidak akan mungkin ingin untuk menjadi artisan kain. Mereka tidak akan ingin menjadi pekerja yang dimanfaatkan atau hanya menyediakan material untuk desainer-desainer, kemudian desainer yang menikmati manfaat yang lebih banyak, menikmati profit yang lebih tinggi. Profit sharing, memikirkan bagaimana benefit flow itu benar-benar adil, itu satu hal yang harus menjadi agenda penting di dalam kesadaran sustainable fashion designer. Berikutnya. Nah, ini adalah satu material lagi yang kita bisa temukan, yang bisa kita kembangkan, dan penting untuk dikenali sebenarnya oleh sustainable designer di Indonesia. Ini adalah pohon koripa hutan. Kalau kita belajar pada buku tentang atau belajar tentang sejarah tekstil Indonesia misalnya, ada yang menduga atau berteori bahwa pelaut-pelaut pertama dari Asia Jauh Kepulauan termasuk Indonesia, Asia Timur Jauh Kepulauan termasuk Indonesia, yang pertama kali sampai ke Afrika zaman dahulu memakai layar yang dibuat dari serat daun koripa hutan ini. Ini pohon-pohon koripa hutan. Dia punya sejarah yang lama sekali di dalam peradaban material tekstil dan anyaman di Indonesia. Pohon ini sangat khusus. Dia akan hidup sampai 60 tahun, tetapi setelah berbunga dan berbuah satu kali saja, dia akan mati. Nah, sehingga cara kita memanfaatkannya pun itu memperhatikan hal ini. Saat ini, pohon ini sudah mulai sangat langka di Indonesia. Penenun-penenun di NTT semua memanfaatkan daunnya sebagai tali di dalam proses tenun ikat. Tetapi karena sudah semakin langka, banyak yang menggantikannya dengan memakai rafia plastik. Oleh karena itu, bila Anda bergerak sebagai desainer fashion yang conscious, yang sustainable, mungkin program untuk menyelamatkan atau campaign untuk menyelamatkan pohon koripa hutan ini adalah satu hal yang penting, satu cause yang menarik. Bukan saja karena dia itu adalah biodiversity yang secara budaya sangat penting, tetapi juga dia bisa menjadi bahan untuk mengembangkan berbagai produk yang menarik. Kita lihat apa yang bisa dibuat darinya. Next slide. Berikutnya. Nah, jadi serat dari daun koripa hutan itu bisa dijadikan rajutan, bisa dijadikan tenunan, sama seperti satu serat lain yang ada di tempat yang sangat kering. Jadi kita lihat kebudayaan Bali dengan barongsainya, rambutnya ini seringkali dibuat dari serat sisal. Sisal adalah tanaman yang bisa hidup meliar di tempat yang sangat kering, termasuk di Karangasem yang merupakan kabupaten paling miskin di Bali.
para perempuan di Bali mengambil serat itu dan menjualnya dengan harga 100.000, 80.000 per kilo kepada perajin-perajin yang membuat topeng Bali. Dia juga sering dipakai sebagai bahan penjor. Tetapi kita sebagai desainer atau Anda sebagai desainer fashion sebetulnya bisa bekerja dengan mereka untuk mencari cara supaya mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari serat lebih sedikit. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat mereka terus mencari dari alam dan menjual dalam bentuk bulk berkilo-kilo seperti itu, tanaman ini lama-lama punah. Ketika tanaman itu punah, mereka pun tidak akan punya income dari itu. Kita harus bisa membantu untuk menyediakan ruang jeda supaya tanaman itu bisa regenerasi. Caranya dengan memperkecil volume dari produk yang mereka jual, tetapi mempertinggi nilainya. Tentu itu membutuhkan kreativitas, dan desainer bisa berperanan di situ. Yang berikutnya, next. Nah, ini adalah contoh dari sebuah obi kecil, sebuah ikat pinggang yang dibuat dengan menggunakan serat dari sisal tadi. Ada juga yang bisa dirajut seperti ini dari serat koripa hutan. Ini hanya satu contoh saja. Desainer-desainer pasti bisa mengimajinasikan banyak sekali hal yang jauh lebih bagus. Yang berikutnya, lalu orang akan bertanya, secara ekonomi bagaimana? Mungkin ketika kita berpikir tentang ekonomi, dibutuhkan eksplorasi bersama terus tentang makna nilai. Apakah nilai itu hanya profit berupa uang? Apakah kita lebih banyak harus mencari cara untuk memberi happiness yang lebih kepada konsumen, mendapatkan happiness di dalam prosesnya, dan berbagi happiness sepanjang lingkaran proses produksi dan konsumsi, ketimbang hanya mencari profit uangnya. Ataukah keduanya sebetulnya bisa berjalan bersama-sama? Ini adalah pertanyaan yang harus dieksplor terus. Karena memang seperti tadi dikatakan Mbak Intan, kesejahteraan finansial, profit, diperlukan untuk bisa terus menggulirkan roda kehidupan manusia. Itu satu keniscayaan. Tetapi apakah itu hanya pada salah satu pihak saja atau pada semua pihak yang terlibat? Itu yang saya kira kita perlu cari bentuk-bentuk baru untuk sebuah ekonomi dan sebuah sektor fashion. Satu hal yang pasti adalah bahwa kesejahteraan finansial itu pada akhirnya tidak akan bisa sustain bila didapatkan hanya dengan cara membuat dan menjual sebanyak-banyaknya produk fashion. Kita harus mencoba untuk mewujudkan apa yang banyak dibicarakan tetapi belum bisa sekarang betul-betul diwujudkan, yaitu circular fashion. Yang berikutnya, jadi ketika kita bicara tentang circular fashion, sebetulnya kita tidak hanya bicara tentang proses perputaran materi. Kita juga harus berpikir tentang proses perputaran benefit finansialnya. Karena kalau perputaran benefit finansialnya itu jomplang, pada akhirnya akan terjadi proses penggerusan material oleh sektor lain. Mungkin bukan sektor fashion, tetapi diakibatkan secara tidak langsung oleh ketidakadilan yang muncul
dari sektor fashion. Karena di alam, di bumi, di realitas, di kefanaan hidup ini, semuanya itu terhubung. Kita harus berpikir secara circular, baik lahir maupun batin, secara material maupun secara spiritual, dan juga secara sosial. Berbagi manfaat dari circular fashion kepada pembuat-pembuat fashion di sepanjang proses siklus kehidupannya. Berikutnya, jadi ini saya, Sekar Kawung, kita lembaga yang mendorong berbagai pihak, tapi terutama diri kita sendiri, untuk mencoba merawat alam melalui semua interaksi kita, menguatkan budaya dari berbagai tempat, dan dengan proses itu menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi dengan ini tentu kita mengajak semua pihak untuk terus mengeksplorasi biodiversity, budaya sebagai landasan pembangunan ekonomi yang adil dan lestari. Jadi sampai di sini saja saya kembalikan kepada ya, terima kasih Mbak Kiki. Berikut adalah sesi tanya jawab. Ini ada 2 pertanyaan untuk semua narasumber. Pertanyaan pertama adalah dari Ibu Wina Dewi. Itu bagaimana menjaga keseimbangan ekologi dan melepaskan kemelekatan, ini saya nangkepnya kemelekatan ini ya, terhadap fast fashion mungkin ya, atau konsumerisme yang sangat erat kaitannya dengan spiritual, di mana kita berupaya untuk mencintai apapun dan siapapun yang terkoneksi dengan kita. Lalu pertanyaan kedua untuk semua narasumber adalah dari Axel. Apakah saran narasumber untuk pelaku industri fashion muda, khususnya yang desainer, agar dapat memulai pola pikir terhadap keberlanjutan dalam industri guna mengejar ketinggalan? Dan what do you wish to see more from the young creative of fashion to be presented in the future? Kemudian ada pertanyaan untuk nih Mas Wahyo nih, wah populer nih, ada pertanyaan khusus untuk Mas Wahyo dari Rosa tadi. Sebentar. Dari Raisa, ini mahasiswi kita juga nih. Apa tantangan paling berat untuk konsisten dengan sustainable fashion dan bagaimana cara mengatasinya? Lalu ada juga pertanyaan dari Justinus untuk Mas Wahyo. Membuat produk yang sustain berlawanan dengan mass product yang menjamur. Apakah sudah diperhitungkan produk yang sustainable akan lebih sempit segmennya dan tidak bisa menguntungkan seperti mass product? Dan pertanyaan dari Justinus untuk Mbak Intan, upcycling apakah untuk pasar luar negeri, bahan bakunya apa diimpor? Apakah diimpor? Lalu untuk Mbak Kiki dari Justinus, mana yang lebih dibutuhkan masyarakat di hutan? Apakah co-selling, co-branding, atau co-design? Mengingat berladang adalah pekerjaan utama mereka dan fashion masih sebagai pekerjaan. Saya persilahkan bagi narasumber pertama, Mas Wahyo, untuk menjawab. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau praktek saya terhadap sustainable fashion, terhadap spiritual itu sangat berkaitan. Kenapa? Karena saya the first time I started to be more sustainable because I was feeling anxiety with myself because I was in the industry where aku produce a lot of garments gitu at that time. Ya, jadi karena itu aku pengen detox, itu sangat berhubungan dengan spiritual aku sendiri, kayak what should I do? What should I do for dunia ini gitu kan. Then I start to learn apa sih sebenarnya yang aku bisa lakukan gitu. Pertama gitu, I always focus with small thing that I can do gitu. Pertama aku lebih sourcing natural material, aku belajar natural dye seperti itu.
Lalu pertanyaan kedua tadi apa ya? Dari Excel, apakah ada saran untuk dapat memulai pola pikir keberlanjutan, terutama untuk yang designers? Oke, kalau untuk aku ya, I never start things in a very big picture yang aku nggak bisa reach semuanya. Aku selalu fokus sama satu dulu yang di sekitar aku. Seperti itu, kayak aku tadi bilang, aku fokus sama mengatasi masalahku terhadap limbah gitu kan. Ya aku fokus ke situ dulu. Aku fokus apa sih yang bisa aku lakukan. Jangan pernah kayak terlalu fokus, terlalu wow gitu, dan kita nggak bisa melakukan apapun karena kita udah stuck sama bigger picture itu. Kita merasa kecil sendiri. Kita mendingan mencari hal kecil tapi kita menjadi besar dan kita bisa solve it gitu. Lalu yang tadi masalah apa sih kendala ya? First, at the beginning, yang menjadi kendala aku adalah omongan orang. Gitu. Kenapa? As I know, aku di industri yang menghasilkan uang banyak banget, ya kan, di ekspor. Lalu orang bilang gini, kalau lu di natural, lu emang bisa bikin punya duit gitu. Dan kan lu butuh duit gitu kan. At the beginning, I answer like this. The only thing that I want to do is to make sure that I am expert in this gitu. Jadi aku nggak mikirin uang, aku mencoba untuk menjadi ahlinya dulu. Jadi ketika nanti aku udah siap, aku bisa memperkenalkan lebih mudah. Aku tahu kendala-kendalanya. Jadi lagi-lagi aku meng-cut proses-proses yang tidak perlu di dalam proses aku yang lakukan sendiri pada awalnya gitu. Terus apa lagi ya tadi? Oh ya, yang masalah mass production sama natural ya. Ini advantage-nya aku di mass production. Karena apa? Di mass production itu kenapa barang-barangnya bisa murah? Salah satunya adalah mereka punya namanya time study yang kita nggak punya di Indonesia. Kita proses bikin tenun aja kalau kita tahu itu bisa berbulan-bulan. Nah, aku coba menggabungkan teknologi yang sudah diterapkan di mass production ke natural sehingga anak muda yang lebih suka yang cepat bisa digabungkan dengan time study yang aku udah belajar di mass production gitu. Contohnya di natural dye, kalau kita tahu natural dye itu ada proses sampai 10 celup, 15 celup gitu kan, itu kan takes time. Nah, aku mencoba untuk belajar, mempelajari itu gimana itu bisa satu sekali celup, kita punya warna yang kita mau, dan karena kita sekarang hidup di teknologi yang berkembang, aku nggak mau backward. Kita harus juga mencoba untuk relevan sama sekarang gitu. Kita harus kawin istilahnya dengan apa yang sudah dikembangkan sama ilmuwan gitu kan. Makanya aku coba produk-produk natural dye aku bisa dicuci dengan mesin cuci gitu. Nah, itu aku pengen sebenarnya itu keuntungan sih. Aku bukan malah tidak menguntungkan mass production, tapi at least ketika aku step back untuk learning sustainability sama apa yang aku bisa lakukan ke depannya, itu nguntungin banget kalau aku coba lebih rasional, lebih open minded terhadap ya itu logika yang keadaan sekarang itu apa yang bisa dimasukin poin-poin sustainability. Aku lebih ke situ sih. Gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lain atau kurang jelas aku bisa jelasin lagi. Terima kasih. Itu penting banget, makanya penelitian ya Mas ya. Iya benar. Research and development itu penting, setuju banget nih Mas. Kemudian untuk Mbak Intan, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Wina, dari Axel, dan dari Justinus. Nanti Bu Berti tolong bantu aku untuk kalau ada yang ketinggalan ya pertanyaannya ya. Siap. Jadi kalau misalkan dari sisi spiritual, karena memang kita hidup itu punya misi jiwa masing-masing orang kan. Dan bagaimana satu perjalanan itu, kita cari misi hidup kita apa. Nah, ketika aku melakukan slow living dan kemudian mengerti tentang slow fashion, itu tuh sisi spiritualnya jadinya adalah kayak misalkan the things you can see only when you slow down. Jadi apa-apa yang bisa kita lihat di sekeliling kita tuh ketika kita memang sejenak mulai tahu bagaimana cara kita merangkum connecting the dot, ini tuh perjalanannya mau menuju kemana ya, misi hidup kita apa ya. Itu sih yang aku rasakan betapa sustainability itu penting banget untuk kita dan tidak hanya tentang orang sekitar, tapi untuk diri sendiri. Karena biasanya kita pencarian itu selalu keluar dan kita melupakan pencarian ke dalam.
Dan satu hal yang terpenting dari kecil juga kita selalu menyanyikan mengheningkan cipta. Katanya mengheningkan cipta itu adalah satu idiom untuk pahlawan-pahlawan. Tapi satu hal yang paling menarik adalah ketika kita merujuk pada ranah spiritual, Candi Borobudur gimana sih bikinnya Bu Berti? Pasti itu kan dari sisi spiritual, bukan yang memang kita mikir secara physically dan pakai logik doang gitu. Pasti itu ada kekuatan spiritualnya. Jadi mengheningkan cipta itu adalah salah satu idiom di mana saya berekspresi ketika kita sebelum mencipta, ketika kita sebelum melahirkan ide-ide, kita connect dulu sama yang di dalam. Lalu kita menyambungkannya dengan di luar. Jadi kalau misalkan biasanya manusia-manusia ada perjalanannya mencari informasi dari luar, googling sebanyak-banyaknya, aku memilih untuk mengheningkan cipta untuk berkenalan dengan yang di dalam dulu. Lalu setelah itu, kita sudah mendapatkan sisi spiritual kita, betapa kita connect, betapa kita bisa memanage energi yang begitu besar ketika kita sudah tahu peran hidup kita apa. Jadi ketika kita udah tahu peran hidup kita apa, kita tahu gitu jalan lurus itu di mana gitu Bu Berti. Dan ketika pas saya udah tahu itu, ada satu lagi yang memang saya hakikatnya jalanin, yaitu terima kasih. Terima kasih yang giving back to planet itu. Jadi itu sisi spiritualnya adalah bagaimana kita menerima kasih dari Tuhan, kasih dari planet kita, kasih dari bumi kita sebaik-baiknya, lalu kita juga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi semuanya akan connect, semuanya akan selaras. Disitulah sisi spiritual ketika kita melihat segalanya dari sudut pandang yang holistik. Gitu. Itu yang dari sisi spiritual, Bu Berti. Setuju banget. Kemudian apakah ada saran untuk pelaku industri fashion muda, khususnya yang desainer, untuk memulai pola pikir keberlanjutan ini yang tadi Mbak Intan ngomongin pas cycle itu tuh, kita udah sampai tahap yang mana tuh? Oke. Kalau balik lagi Bu Berti, itu kan tentang perjalanan masing-masing manusia. Ketika memang dia mau belajar dan dia mau mencari, ilmu itu akan datang sendiri. Ketika dia tidak mau mencari dan tidak mau belajar, mungkin memang ranah pengetahuan dia fasenya masih di situ Bu Berti. Jadi kita tidak ada bisa memaksakan seorang manusia untuk push their limitnya untuk mengetahui tentang consciousness dan tentang kesadaran ini. Ketika misalkan kesadaran dipaksakan terhadap manusia, itu akan menimbulkan resisten, Bu. Gitu. Dan itu yang dilakukan mayoritas aktivis-aktivis lingkungan hidup yang memang mereka terjun dari dasar kemarahan dan emosi gitu. Jadinya timbulnya resistance. Tapi ketika kita memang bisa berkenalan dengan dalam diri kita, mengkonektivitaskan semuanya, kita bisa cari jalur tengahnya, yaitu kolaborasi. Jadi ketika udah mau belajar, nanti terbuka semua peluang-peluang kolaborasi, Bu. Gitu. Contohnya, saya itu tidak belajar fashion sama sekali loh, Bu. Dan saya tuh setelah saya beberapa tahun, mau menuju 10 tahun, saya baru 3 hari kemarin belajar pola dari teman saya yang dosen Lasal, gitu. Jadi memang tidak ada salahnya untuk mencoba apa yang memang ada di depan mata gitu. Benar kata Mas Wahyu, jadi kita fokus sama yang hal kecil dulu, mimpi besar boleh, tapi mimpi besar biarkanlah itu menjadi manifestasi gitu. Itu sih, Bu Berti. Berikutnya ada pertanyaan dari Justinus untuk Mbak Intan. Upcycling apakah untuk pasar luar negeri atau bahan bakunya diimporkan? Mungkin ini Justinus mungkin pas nggak kedengeran seluruh presentasi Mbak Intan. Silahkan Mbak Intan. Jadi sebenarnya kalau upcycling itu lebih baik dibuat dari barang-barang yang memang ada di sekitar kita untuk mendukung locally. Jadi di situ akan tercipta si circular fashion dan circular ekonominya sendiri, Mas Justinus. Jadi kalau misalkan memang pingin beli barang-barang upcycling, sebisa mungkin ya memang Anda membeli support desainer lokal yang melakukan upcycling di daerah masing-masing. Kecuali kalau lagi pergi ke Tokyo, pingin beli produknya Bonum atau Capital, ya silahkan. Berarti lagi pingin support desainer Tokyo. Seperti itu, Bu Berti. Setuju banget, Mbak. Terima kasih, Mbak Intan. Makin sama-sama, Bu Berti, dengan senang hati. Silahkan, Mbak Kiki, pertanyaan dari Ibu Wine dulu mengenai keseimbangan ekologi dan spiritualitas. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang tajam, menarik sebetulnya. Kalau kita bicara tentang fashion, tentang konsumsi, tentang spiritualitas, sebetulnya ada proses di mana
kalau kita dengarkan tadi Wahyu maupun Intan, mereka bercerita bahwa sebenarnya semuanya itu adalah eksplorasi diri. Kita mencoba untuk membuat yang bisa kita lakukan sendiri dulu dan menyelesaikan di situ gitu. Nah, selangkah lebih ke dalam lagi adalah berproduksi sebagai atau berkreasi sebagai persembahan. Contohnya, satu contoh. Ketika saya kecil di tahun 70-an, kalau pergi ke Bali, di semua pura itu ada tari-tarian dan kualitas tariannya itu jauh dibandingkan sekarang. Di semua desa di Bali ada ukir-ukiran. Dan kualitas ukiran itu jauh lebih bagus dari semua ukiran yang ada di pasar-pasar Bali sekarang. Kenapa? Karena ukiran dan tarian itu, kain-kain yang dibuat itu juga, misalnya ada juga tenun, dibuat untuk dipakai sendiri. Dipakai sendiri untuk apa? Untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Itu spirituality-nya. Di situ berkreasi, menciptakan fashion adalah perjalanan spiritual, adalah perjalanan antara diri dan Tuhan. Dan hasilnya itu luar biasa istimewa. Kualitas produksi kreatif yang sama bisa kita temukan pada hasil-hasil kreatif dari maestro-maestro seniman manapun di dunia sekarang. Apakah dia seniman lukis, apakah dia seniman fashion designer, apakah dia penari, apakah dia penyanyi. Ketika dia menjadikan itu sebagai perjalanan spiritualnya, dia kemudian menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saya lama beruntung menjadi orang yang berjalan bersama dengan Pak Emil ke banyak tempat keliling dunia. Pak Emil Salim, guru lingkungan Indonesia sebetulnya. Dan beliau bilang begini, kalau menjadi seniman, harus ada keberanian untuk betul-betul menemukan diri. Then you can really make a killing. Kalau mau menjadi seniman yang hanya menghasilkan sesuatu yang laku banyak di pasar, mungkin kamu bisa make a good living. Perbedaan antara a good living and a killing itu bumi dan langit. A killing is bisa menjual lukisan dengan harga mungkin sekian miliar dolar atau sekian ratus juta dolar. Jadi kalau kita memasukkan spiritualitas dengan total kepada proses produksi kita, bisa terjadi seperti itu. Tetapi orang selalu ketakutan kan, saya juga gitu, untuk seperti itu. Saya sendiri juga bukan seniman sih sebenarnya. Tetapi ketika saya berbicara dengan penenun-penenun atau artisan-artisan kain di semua tempat, saya selalu berusaha untuk memfasilitasi proses eksplorasi diri. Mengenal diri. Bukan kembali ke masa lalu loh. Saya setuju dengan Mas Wahyu bahwa kita harus selalu berpikir ke depan. Contoh berpikir ke depan di ranah fashion, di ranah tekstil. Tahun 2009 atau 2009 ada dua seniman tekstil Prancis menghasilkan kain dari sutra laba-laba emas di Madagaskar. Bisa di Google itu. Jadi dari tahun 2009 sampai 2010-an itu keliling ke semua museum-museum terutama di dunia. Mereka mengambil sutra dari jutaan laba-laba, kemudian menenunnya. Impian untuk melakukan itu atau inspirasi untuk melakukan itu muncul, tumbuh
karena mereka membaca tentang sejarah, tentang mitos yang sudah mati, bahwa dahulu kala dibuat sutra dari emas, berwarna emas, dari sutranya laba-laba ini. Fast forward ke masa kini, ke teknologi tekstil. Sekarang, sutra laba-laba itu sedang dieksplorasi oleh ahli-ahli teknik karena dia lebih kuat dari baja. Pasti akan ada pemakaian atau pemanfaatan industrial yang luar biasa, yang membutuhkan high-tech yang luar biasa juga untuk si sutra laba-laba ini. Nah, mengeksplorasi proses ini itu perjalanan spiritual juga sebenarnya. Sebetulnya kepuasan hidup itu lebih dari proses itu. Bukan dari proses membeli baju, memakai, membawa pulang. Banyak sekali orang itu yang ketagihan belanja, itu bertahun-tahun kemudian di lemarinya bisa diketemukan pakaian-pakaian yang belum pernah dipakai. Bahkan belum pernah dibuka bungkusannya. Jadi apa sih sebenarnya desainer-desainer fashion, fakultas-fakultas seni rupa dan fashion mungkin perlu mereposisi dan memikirkan kembali apa sih peranan kita untuk dunia yang akan datang? Apakah peranan kita itu untuk churning out clothes, ataukah peranan kita itu sebagai guru yang mengajak masyarakat dan konsumen untuk mengalami berpakaian secara joyful? Bagaimana menjadikan fashion sebuah proses, sebuah pengalaman yang membawa happiness. Itu sesuatu yang sangat bisa di Indonesia. Nah, dari sini saya masuk ke pertanyaan tadi, bagaimana bisa mengejar ketinggalan. Saya percaya kita tidak ketinggalan sebetulnya. Saya percaya bahwa Indonesia itu sebetulnya memiliki segala sesuatu untuk menjadi yang terdepan. Kenapa? Karena kita sekarang ada di posisi terbelakang. Dan sebuah siklus, mau tidak mau, akan membawa yang paling belakang suatu saat ke posisi paling depan. Kita masih memiliki kebudayaan, kita masih memiliki alam dan isinya yang bisa menjadi tempat di mana kita mengkreasikan pengalaman fashion sebagai sebuah proses ko-kreatif. Misalnya Mas Wahyo, kalau mau ikut saya ke hutan yang di Jambi itu. Di sana kita lihat tempat sirih itu. Kita belajar bagaimana membuatnya. Kita eksplor bersama ibu-ibu di sana bagaimana membuat dia lebih tipis dan lebih bagus. Lalu kita combine dengan kain dari tempat lain. Misalnya, mungkin dia bisa jadi banyak hal. Dia bisa jadi obi, dia bisa jadi pouch, dia bisa jadi sesuatu. Tetapi jangan berpikir untuk menjadikan seni anyam menjadi sebuah produk pasaran. Saya paling tidak suka kalau melihat misalnya anyam-anyaman, with all due respect. Saya bisa sangat menghormati alasan di belakangnya. Tetapi ada rasa sedih di hati saya kalau melihat anyaman menjadi sandal hotel. Atau anyaman menjadi tempat tisu. Jadi kita menjadikan material itu sebagai benar alternatif yang lebih sustainable, tetapi hanya menggantikan throw away dengan sesuatu yang biodegradable. Itu adalah degrading terhadap manusianya. Gitu. Ini yang desainer muda Indonesia punya kesempatannya. We can teach the world about humanism in fashion. We can teach the world about culture in fashion. Kita bisa
edukasi dunia tentang biodiversity dan fashion. Kita punya misalnya di Minangkabau ahli-ahli sulam. Di banyak tempat itu ahli sulam luar biasa. Kita punya seniman-seniman muda yang ahli menggambar biodiversity art. Bagaimana kalau sama-sama berjalan ke hutan dan mengembangkan produk-produk untuk sustainable fashion, di mana si pemilik keterampilan sulamnya nanti naik ke panggung bersama dengan desainernya, karena dia adalah co-designer, co-creator. Jangan menjadi desainer yang naik panggung sendirian. Itu mungkin satu yang perlu dipikirkan. Kemudian tadi ini menjawab juga pertanyaan yang terakhir. Dari Justinus, mana yang lebih dibutuhkan masyarakat di hutan? Apakah co-selling, co-branding, atau co-design? Mengingat berladang adalah pekerjaan utama mereka dan fashion masih jadi pekerjaan. Nah, ini membawa saya ke yang ini lagi, bahwa sebetulnya bahwa keluar prosesnya dari sistem ekonomi pasar konvensional. Menciptakan new fashion, sustainable fashion, itu sebetulnya juga berarti merombak seluruh sistem perekonomian. Karena kalau sustainable fashion itu hanya ingin dilakukan dalam konteks perekonomian konvensional yang ada sekarang ini, maka itu adalah misnomer. Itu adalah contradictio indeterminis. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin menciptakan sustainable fashion di dalam konteks perekonomian sekarang. Gitu. Jadi harus membawa keluar dari proses itu. Kita tidak melihat masyarakat hutan sebagai butuh kita. Kita mungkin butuh masyarakat yang tinggal di desa, yang tinggal di hutan itu untuk bersama-sama saling membutuhkan untuk mencari cara yang lebih sustainable. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Chandra, terima kasih banyak masukannya dari Ibu, jawaban dari para narasumber. Saya mau mengingatkan untuk Ibu dan Bapak peserta, ada link untuk presensi di kolom chat, dan yang berikut adalah link untuk registrasi Fashion Show Evolusia, nanti tanggal 4 Desember jam 9 di YouTube Live. Ini harus registrasi dulu untuk dapat menonton. Karena ya memang live sudah di Maranatha dan kami sudah memperlakukan semua protokol kesehatan untuk fashion show ini. Berikutnya saya beri rangkuman mengenai materi para pembicara, yaitu Mas Wahyo, penekanannya akan sustainability is a deep thought, di mana isu berkelanjutan dapat diterapkan dalam setiap aspek dalam busana, terutama dari material, dari ini yang tadi Mas Wahyo cerita ya, facet, fabric, attribute, color, embellishment, trim, sama siluet, dan juga pemikiran bahwa itu akan menjadi artefak fashion yang timeless, jadi sustainable. Kemudian presentasi menarik banget dari Mbak Intan tentang Setali Indonesia ini perlu kita semua dukung nih. Dan mengenai sirkulasi dalam fashion, bagaimana desainer dan konsumen bisa lebih perhatian atau aware terhadap barang-barang yang mereka gunakan dari hulu ke hilir, dan terutama untuk people, planet, profit purpose dari Setali Indonesia ini. Lalu dari Ibu Kiki, ini mantap banget nih perjalanannya keliling Indonesia mencari potensi-potensi yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat perkotaan, dan bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal untuk kelangsungan komunitas dan biodiversity di Indonesia. Saya ucapkan untuk Ibu Kaprodi, Ibu Yosepin Sriningsih, bagi para penarasumber, Ibu Mbak Kiki, terima kasih banyak, Ibu menginspirasi sekali, dan Ibu Mbak Intan, semoga lancar. Wah, itu Setali itu semoga jadi benar-benar berkelanjutan dan menginspirasi generasi muda. Terima kasih Mas Wahyo, semoga makin keren dan cetar tuh ininya karya-karyanya.
Terima kasih saya ucapkan. Peserta boleh dipersilakan untuk meninggalkan Zoom webinar. Terima kasih Ibu Chandra, Mas Wahyo, dan Bu Intan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, pertanyaan sudah kami sudahi karena ya kami punya deadline waktu juga ini di Maranatha. Terima kasih.